saya, sahabat saya, sekaligus orang yang saya sangat kagumi sampai dengan sekarang. Tulisan beliau dan kemudian jejak langkahnya itu banyak sekali menginspirasi kami, mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia, untuk kemudian gain something ya Pak Budi ya, work out something sehingga kemudian kita bisa bangga punya sesuatu yang novels atau novelty. Nah, tema kali ini, Understanding and Dealing with Globalization in 2023. Karena begini, Pak Budi, sebagai pengantar, kita pilih tema ini karena ini kita sedang resah ini, Pak Budi. Jadi ada apa ya, rumor yang bicara bahwa ini akan gelap gitu ya, seperti drama media. Tentunya kan publik perlu sedikit unsur edukatif nih. Sebetulnya globalization ini, how to deal with, dan kemudian bagaimana kita menyikapi ini dengan baik, dengan bijak, dan kalau perlu kita bisa membuat sebuah langkah yang antisipatif terkait ini. Ada juga rumor bicara bahwa wah tahun depan ini kalau ini jokesnya gini Pak Budi, kalau punya cicilan harus segera dilunasi karena bunganya naik katanya. Wah itu yang cukup meresahkan ini sebagai jokes yang menghantui publik ya setidaknya Indonesia. Padahal kan global crisis bukan hanya soal perbankan, tapi juga mungkin menyoal soal ketahanan pangan, food security crisis, dan juga mungkin bahwa saat ini policy makers atau pembuat kebijakan harus dinamis, harus agile gitu ya. Government harus lincah, harus agile menyikapi situasi bersama ini. Nah, tanpa panjang kata, kami akan meminta sudut pandang Pak Budi bagaimana kita memahami ini and then hopefully how to deal with it. Kami persilakan Pak Priyambudi Sulistianto untuk menyampaikan materi. Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tentu saja terima kasih untuk diundang oleh teman-teman di Bandung dan Serang, terutama karena juga ada Mas Riswanda, alumni. Jadi pesan saya ke alumni dulu ketika mereka mau pulang, kita terus silaturahmi dan bernetworking, ya, bermitra dalam bentuk apa saja, bisa langsung, bisa dengan tidak langsung, atau sekarang bisa lewat Zoom dan sebagainya. Saya selalu berjanji kalau ada waktu dan bisa dicarikan waktu di sela-sela perjalanan atau di sela-sela kunjungan ke Indonesia, saya akan bersedia. Oleh karena itu, ketika Mas Riswanda mengundang saya, oke saja. Tapi terus kemudian diberi topik ini, saya juga terkejut. Namun karena saya dalam perjalanan, sebaiknya saya memberikan presentasi dalam bentuk dialog. Ada beberapa poin yang akan saya berikan, tetapi saya ingin menggiring juga ke Indonesia, karena bagaimanapun juga Indonesia sekarang, tentu saja hari ini kita mulai ini Zoom yang bagus ini, mulai pertemuan, tentu saja ini menjadi bahan penting untuk kita diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena perang itu berakibat yang saya sebutkan tadi, jalur suplai dari barang-barang penting, baik gandum maupun gas, mempengaruhi harga. Negara-negara tertentu yang menggantungkan proses supply chain itu juga mengalami masalah yang serius. Harga-harga naik, dan tentu saja kalau harga-harga naik memberatkan rakyat ya, atau pembeli. Yang kedua yang jangan dilupakan adalah dampak dari pandemi. Oke, kita udah ngomong yang pertama background-nya tentang perang Ukraina dan Rusia, yang kedua COVID. COVID ini atau pandemi yang kita rasakan semua selama hampir 3 tahun atau 2,5 tahun ya, di Indonesia, di Australia, tempat
saya tinggal, dan ini perjalanan pertama saya kembali ke Indonesia, karena sebelumnya kita nggak bisa ke Indonesia kan. Nah, pandemi ini merontokkan hampir semua sendi-sendi perekonomian, karena dengan adanya pandemi, tentu saja negara besar yang membuat, yang menjadi basis supply chain, pembuatan macam-macam lah, dari manufacturing, elektronik, perkakas ini dan itu, rumah tangga dan sebagainya, adalah Tiongkok. Nah, karena di Tiongkok sendiri diberlakukan peraturan COVID-0, artinya bahwa di tempat-tempat seperti Shanghai, Guangzhou, atau tempat-tempat Shenzhen yang dulu aktif mengekspor barang rakitan mereka ke luar negeri, artinya termasuk ke Indonesia, ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, mengalami gangguan karena pekerjanya kan harus masuk karantina dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi proses di mana supply dari barang-barang yang dirakit dibuat di Tiongkok, termasuk barang-barang untuk kesehatan, itu terpengaruh jalurnya. Akibatnya ya negara-negara yang sangat bergantung dengan supply chain dari Tiongkok juga meratap dan menangis, dan juga akhirnya memikirkan untuk mandiri, membuat sendiri. Walaupun di era COVID juga ada yang diuntungkan kan, krisis kan ada menghasilkan the winner and the loser. The winner-nya yaitu produksi dari farmasi, obat-obatan, produk-produk kesehatan. Jadi perusahaan-perusahaan yang membuat itu atau yang mengelola bidang-bidang kesehatan itu beruntung. Namun juga supply-nya juga dibuat dari Tiongkok. Misalnya pembuatan masker seperti ini, kan hampir semua dulunya berasal dari dan dibuat di Tiongkok untuk negara yang lain. Impact-nya adalah, atau akibatnya, negara-negara penerima itu sekarang mulai sadar, termasuk Indonesia, kita harus mandiri membuat peralatan sendiri atau juga membuat vaksin sendiri dengan bekerja sama dengan pihak-pihak mitra yang lainnya. Jadi memunculkan winner and loser. Oke, yang ketiga, seperti yang disebut Mas Riswanda tadi, food security, keamanan pangan, di mana itu menjadi penting karena itu satu-satunya atau salah satu faktor yang akan mempengaruhi kestabilan politik, sosial, dan ekonomi dari negara yang menggantungkan atau yang juga memainkan peranan dalam mengamankan jalur-jalur makanan, pangan, di mana juga penting bagi negara-negara yang juga tergantung supply-nya dari luar negeri. Nah, jadi keempat itu bagaimana meresponnya. Selama ini ada sangat klasik merespon. Ada yang pertama untuk menangani masalah harga dan inflasi, memakai meresponnya dengan misalnya ya, sekarang secara global bekerja sama untuk menaikkan suku bunga sedikit demi sedikit untuk mengatasi naiknya harga-harga basic komoditi yang itu kemudian memunculkan ketakutan akan inflasi. Nah, dengan menaikkan suku bunga artinya bahwa uang atau peredaran uang itu bisa dijaga, karena dengan naiknya suku bunga kan orang tidak akan menarik uangnya dari lembaga keuangan, dan juga untuk meyakinkan bahwa ada semacam policy response terhadap situasi yang sudah saya jelaskan, yang seperti yang tadi, beberapa 3 faktor yang terjadi di era global ini. Nah, bagaimana kemudian kita harus memahaminya dalam konteks Indonesia? Tentu saja tidak bisa lepas dari
keberuntungan dalam tanda petik kita menjadi tuan rumah untuk summit G20 atau presidensi G20. Dulu ketika Pak Jokowi menerima mandat menjadi keketuaan di Roma, kan nggak membayangkan akan ada perang Ukraina. Betul kan ya? Waktu itu kan di bulan-bulan sekarang ini di Roma. Akibatnya tantangannya berat untuk Indonesia. Harus menghadapi situasi yang saya sebutkan tadi. Geopolitiknya juga rumit, plus juga pertarungan antara negara-negara untuk mempertahankan dan juga untuk mengembalikan kembali kedaulatannya dalam pengertian menjaga harga-harga komoditas penting itu menjadi terganggu. Nah, Indonesia tentu saja terkejut dan harus sebagai presidensi atau kepresidenan dari G20 harus melakukan respon dengan semboyan yang tentu saja kita sudah tahu semua ya. Dalam situasi COVID yang belum selesai, ditambah dengan perang Ukraina dan Rusia, plus impact-nya yaitu supply chain dan food security yang terguncang, akhirnya harus memilih apa yang bisa dilakukan sebagai ketua G20. Saya kira dua hal yang perlu ditekankan. G20 itu bukan PBB, G20 itu kumpulan dari 20 negara besar yang asal-usulnya ketika itu adalah merespon global atau krisis global keuangan di tahun 2008. Jadi mandat yang pertama adalah merespon secara global ketika itu jika terjadi misalnya masalah krisis ekonomi ketika itu mulainya kan dari Amerika. Oke. Karena itu fokusnya lebih ke ekonomi. Disitulah evolusi dari G20 itu berkembang sampai kemudian sampai sekarang. Nah, dengan mandat dari 20 negara besar itu sendiri, artinya bahwa yang harus dilakukan Indonesia adalah mendorong kembali pentingnya respon global atau respon secara multilateral terhadap masalah global. Masalah globalnya kan jelas kita udah tahu tadi. Ada perang Ukraina dan Rusia, ada masalah supply chain, ada masalah food security, responnya juga harus dengan misalnya menaikkan suku bunga dan bekerja sama lagi secara multilateral merespon apa yang terjadi di saat ini dan yang ke depan. Nah, untuk Indonesia saya kira ini saya ingin menurunkan dengan geopolitik ekonomi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak ada pilihan lain adalah bahwa Indonesia harus memainkan peranannya. Indonesia adalah 2/3 anggota secara substantif penduduknya ASEAN. ASEAN kan totalnya 600 juta. Kalau Indonesia mendekati 300 juta penduduknya, jadi separuh dari ASEAN adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu jangkarnya. Oleh karena itu, tahun depan Indonesia juga menjadi ketua dari ASEAN. Oke. Untuk itu, setelah G20 menjadi kemudian ketua ASEAN, Indonesia harus bisa meyakinkan bahwa kawasan ASEAN ini tidak akan menjadi kawasan di mana akan menjadi kawasan yang masing-masing kekuatan regional itu memakai proksinya untuk mengganggu keamanan. Karena apa? ASEAN, kawasan ASEAN sejak 67 ya, 1967 dibentuk 50 hampir 60 tahun yang lalu, tidak pernah mengalami perang besar kecuali perang Vietnam dan Kamboja yang diakhiri 1990 ya, Desember atau November. Ada juga konflik kecil lah, misalnya di
di kawasan perbatasan antara Burma dengan Thailand, juga ada di Kamboja, sedikit di Laut Cina Selatan yang nanti akan saya sebutkan, dan juga internal konflik di Filipina Selatan atau di Indonesia, di Aceh dulu, dan masih juga ada di Papua, dan juga lepasnya atau merdekanya Timor Leste. Ya. Nah, dalam konteks itu, ASEAN sudah membuktikan menjadi kawasan yang aman, relatif stabil, di mana pembangunan ekonomi akan bisa berkembang. Nah, menjadi ketua ASEAN tahun depan, itu pintu masuk di mana jika ketegangan misalnya di Laut Cina Selatan bisa diatasi secara damai, maksud saya, itu akan membangun confidence, kepercayaan bahwa kita bisa menerus pembangunan kita yang berorientasi ke level yang lebih bagus lagi, yaitu pembangunan yang berbasis zero net. Zero net meaning artinya ekonomi yang berbasis tanpa polusi, tanpa banyak menggunakan atau transisi dari memakai banyak sumber energi dari batu bara menjadi sumber energi yang macam-macam terbarukan, misalnya angin, matahari, dan juga air. Ya. Nah, yang kedua juga secara pelan-pelan memperkuat UMKM. Nah, mengapa saya melihat UMKM ini penting? Pengalaman saya hidup di Australia 32 tahunan. Ekonomi Australia itu pada dasarnya adalah ekonomi di mana UMKM atau perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis kecil, bisnis-bisnis di mana dikelola oleh keluarga atau masyarakat seperti kafe, seperti restoran, atau semua macam-macam small businesses itu menjadi pilar dari kekuatan ekonomi Australia. Dan saya kira dengan memperkuat UMKM, artinya juga memperkuat basis ekonomi di mayoritas orang-orang Indonesia, plus juga menguntungkan mereka, ketimbang hanya memakai paradigma di mana perusahaan-perusahaan besar multinasional atau perusahaan-perusahaan gede, konglomerat yang menguasai atau yang mengelola sebagian besar ekonomi sektor di Indonesia. Nah, dengan memperkuat UMKM juga bisa mengenalkan pentingnya transisi ke digital economy. Jadi memulai pelan-pelan bagaimana memanfaatkan teknologi digital yang akan lebih canggih untuk memperkuat basis-basis perekonomian itu. Saya kira saya belajar banyak kemarin ke Makassar, ke Jogja, terus ke Bali, bahwa banyak transaksi sekarang, terutama juga di pasca pandemi, atau karena juga dulu ada pandemi, ada blessing in disguise, banyak transaksi memakai aplikasi ya, misalnya untuk beli kereta, saya harus memakai Traveloka atau piknik atau dan sebagainya, atau juga membeli karcis memakai barcode dan sebagainya. Nah, itu juga terjadi di Australia dan tempat yang lainnya juga. Nah, yang terakhir yang ini penting akan saya memberi masukan adalah bahwa kemungkinan resesi tahun depan itu akan terjadi atau tidak terjadi juga di Indonesia terutama tergantung dengan leadership, tergantung dengan adanya pemimpin-pemimpin masa depan seperti adik-adik di sini yang muda-muda yang berpikir 20-30 tahun ke depan, visionary leaders.
So we need that sort of leaders ya. Anak-anak muda Indonesia kan canggih-canggih sekarang ya. Kebanding dari generasi saya yang masih gagap teknologi. Nah, kita perlu calon-calon pemimpin Indonesia baik di bidang ekonomi, di bidang pariwisata, di bidang pendidikan, di bidang inovasi, dan di bidang tata kelola pemerintahan yang bervisi 20-30 tahun ke depan. Misalnya, mempersiapkan cetak biru Indonesia yang bersih dari sumber energi batu bara, ya, atau Indonesia 2040 atau 2060 atau 2080, apapun lah labelnya, tagline-nya, menuju visi ke depan untuk membangun Republik ini menjadi Republik yang betul-betul seperti yang diimpikan oleh founding mothers and fathers kita. Yang terakhir ini masukan dari saya. Setelah hampir 32 tahun saya merantau dan bolak-balik ke Indonesia dan sebagainya, saya melihat ada sisi lain dari kekuatan kita yang kita lupa, yaitu Indonesia sebagai negara maritim. Saya tulis di sini. Karena apa? Indonesia adalah negara yang dulunya sangat kuat di bidang maritim. Buktinya apa? Bukti konkretnya hubungan dengan Australia. Pelaut-pelaut Makassar, dulu kan tidak ada Sulawesi Selatan karena belum ada Republik Indonesia. Sudah ratusan tahun berlayar dengan memakai perahu Padewakang, menyusuri Nusa Tenggara Timur Utara, terus menerobos ke laut hingga utara Australia, bertemu dan bermitra dengan suku aborigin dari bangsa Yolngu untuk memproses tripang. Tripang itu timun mas atau cucumber, sea cucumber. Setelah berproses di sana 2, 3, 4 bulan, mengikuti angin laut dari utara ke selatan, balik lagi bulan Maret atau April ke utara lagi, hasil dari kerjasama membuat mengasapi tripang itu kemudian diekspor ke Tiongkok. Menurut data antropologi dan arkeologi dan data lukisan di tembok atau batu-batuan di Australia Utara, kemungkinan perdagangan tripang kerjasama itu sudah berlangsung hampir 3 abad. Jadi mungkin abad 16, 17, 18, dan ditutup 1907 oleh pemerintah Australia. Setelah itu hilang, tidak ada lagi. Saya sudah berkali-kali ke Makassar mencari jejak-jejak tripang, susah sekali, karena di Sulawesi Selatan tidak banyak memori atau catatan atau sejarah oral tentang hubungan itu. Ada hanya dari sumber Australia atau dari Sulawesi Selatan, hanya cerita yang belum kita koleksi secara baik. Memori dan kekuatan bangsa kita sebagai bangsa maritim tidak perlu dipertanyakan lagi, karena buktinya dari sejarah-sejarah kita, ya memang begitu kekuatan kita di maritim. Nah, ke depan ini saya ingin anak-anak muda sekarang memikirkan kembali marwah kita sebagai negara maritim itu harus diperkuat dalam bentuk yang lebih modern, inklusif, dan juga mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di berbagai macam pulau. Saya kira itu saja, tidak terlalu pesimis, tapi juga tidak terlalu optimis, tetapi prediksi resesi 2023 tahun depan, atau global resesi, kemungkinan bisa terjadi di negara-negara besar dan imbasnya di sini, tapi juga mungkin juga bisa diatasi jika hasil dari komunike G20 yang sedang berlangsung saat ini bisa membuat terobosan-terobosan itu. Dan Indonesia sebagai tuan rumah saya kira punya hak dan punya kewajiban membuka terobosan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak
Budi, maaf tadi sempat ganti perangkat saya. Mungkin bagaimana kemudian saya menangkap ada ya baik yang tergabung dalam G20 maupun globally, ya, termasuk kawasan Asia Pasifik, Southeast Asia, untuk come up with atau untuk bisa merumuskan atypical policy solution atau atypical policy response. Nah, salah satunya mungkin yang bisa menjawab isu-isu trending saat ini adalah food security, atau mungkin kita sedang bicara social enterprise juga ya Pak Budi, bagaimana kemudian pergerakan ekonomi real bisa mendongkrak juga unsur makro bila perhatiannya ada pada aspek ekonomi. Nah, saya ingat waktu itu waktu kita diskusi di Flinders itu kan kalau Janet selalu bilang bahwa apapun itu pasti ada irisan yang sistemik atau ada aspek persilangan antara politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hankam. Karena pada saat fokusnya terlalu pada satu titik saja, itu kemudian menjadi pincang seperti itu. Bagaimana pendapat Pak Budi jika kemudian kita kaitkan ini dengan sedikit dengan paradigma nalar kritis? Silakan Pak Budi, monggo. Saya setuju, memang nggak bisa itu dilihat dari ekonomi makro atau geopolitical, tapi juga makanya saya sebutkan tadi pentingnya Indonesia sendiri yang kebetulan memimpin G20 dan sekarang lagi dibicarakan tidak jauh dari Pulau Jawa, akan membuat terobosan yang juga memikirkan nasib orang-orang di luar G20 atau rakyat biasa yang juga harus dipikirkan untuk dicarikan solusi biar prediksi yang seperti disebutkan tadi dari data IMF berdasarkan kajian ini kan hasil dari pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral ya, Gubernur Sentral itu keren ya, valid lah. Tidak akan terjadi ya. Dari pendekatan yang lebih inklusif, itulah yang dibutuhkan sekarang, yaitu meyakinkan bahwa apapun keputusan makroekonomi atau keputusan fiskal policy itu nggak mengabaikan nasib yang saya sebutkan tadi, UMKM itu. Nah, Indonesia saya kira punya kekuatan lah meyakinkan itu. Pada dasarnya saya juga terkena imbasnya karena suku bunga di Australia untuk membayar cicilan rumah kan naik ini. Tadinya waktu zaman COVID turun, suku bunga di Australia dulu hampir mendekati 0,1, 0,2 ya. Sekarang pelan-pelan naik-naik lagi. Jadi imbasnya juga ke orang-orang seperti saya yang masih nyicil untuk bikin kan beli rumah kan nyicil di Indonesia namanya cicilan kur kredit untuk rumah ya, betul ya, mortgage namanya. Seperti itu, Pak. Ya, kan itu bunganya naik. Kalau bank sentral menaikkan suku bunga, kan bank-bank lain juga menaikkan karena mereka harus bank kan mencari keuntungan juga nyimpen duit ya. Kalau ngutangnya juga nggak dinaikkan misalnya suku bunganya, ya gimana? Jadi imbasnya ke kita-kita. Imbasnya juga ke UMKM karena banyak UMKM juga minjem dengan kredit untuk memulai usahanya ya. Kalau usahanya juga dibebani dengan naiknya suku bunga, bayar bunganya plus juga kondisi misalnya nggak banyak demand, permintaan dari orang yang membeli produk-produknya kan bisa rontok juga. Nah, itu saling berhubungan. Rontoknya ekonomi, terganggunya ekonomi di masa pandemi dan saat ini dan kemungkinan ke depan juga akan mempengaruhi mental health of the people, betul ya? Jadi harus akan ada paket untuk recovery orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental.
di Australia adalah paket-paket semacam itu, karena Australia kan negara welfare, ya. Artinya ada dana dari pajak yang tinggi untuk disalurkan bagi mereka yang membutuhkan di saat-saat susah, termasuk susah dalam pengertian secara mental. Nah, Indonesia mungkin dengan masyarakat yang lebih kekeluargaan, masalah itu mungkin bisa diatasi juga dengan community, ya, sharing together. Tapi kan tetap harus ada paket untuk kesehatan mental. Jadi itulah tadi sisiran-sisiran yang lain juga perlu. Karena paradigma ekonomi yang dulu hanya menghitung kesejahteraan negara atau masyarakat berdasarkan GDP atau berdasarkan pertumbuhan ekonomi, itu mulai ditinggalkan textbook semacam itu, karena itu dianggap sangat teknikal dan sangat bias di ekonomi. Tapi sekarang ada paradigma menuju ke indeks ekonomi yang lebih holistik, indeks ekonomi yang lebih mempertimbangkan juga kesehatan mental, communities, inclusiveness, dan sebagainya. Nah, semoga para pengelola negara di Indonesia juga memperhatikan itu, transisi ke arah indeks ekonomi yang lebih holistik, nggak hanya terlalu amat statistik ekonomis gitulah. Kira-kira gitu respon saya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang hadir di sini, siapa tahu memiliki sebuah pertanyaan ataupun tanggapan terhadap kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Budi. Kami persilahkan. Silahkan, mungkin saya akan bacakan di chat ataupun kemudian bisa raise hand. Terima kasih. Baik, sepertinya belum ada nih Pak. Mungkin kawan-kawan ini terlalu terkesima ini. Enggak juga. Boleh saya tanya, mungkin ada yang jawab nanti. Silakan Pak. Teman-teman mahasiswa atau mahasiswi, bagaimana pendapat Anda tentang hubungan Indonesia-Australia, atau apakah Anda tahu hubungan Indonesia-Australia yang ke depan ini juga akan mempertimbangkan hubungan memperkuat people to people? Saya nggak mau kasih jawaban, saya tanya apa tahu apa enggak. Ada yang mau merespon? Ya, silahkan direspon. Mungkin dari kawan-kawan dosen atau mahasiswa, silahkan. Dari 300 partisipan, masuk nggak ada yang Ya, artinya memang investasi terbesar justru pada aspek pembangunan manusia ya Pak Budi ya. Kalau kita mau izin Pak Riswanda. Oh iya, silakan Bu Ayu. Saya kenal suaranya, ini sobat saya Bu Ayuning. Iya, terima kasih Pak Budi dengan pertanyaannya. Saya Ayu. Saya juga Ausate Awardees di Monash University. Menjawab pertanyaan tadi, mohon izin apabila tidak tepat atau kurang berkenan Bapak. Saya merasakan people to people semakin sekarang, semakin current, dan di kemudian hari akan semakin baik. Bapak, jujur saat ibu dan ayah Anda saya mengajar di Deakin University di Melbourne, ya, untuk para tentara di Point Cook itu sudah terbangun sejak tahun 80-an
pembelajaran bahasa Indonesia dan juga buat bukan hanya kalangan student, tapi juga menjembatani connection antara people to people. Dan saya yakin di kemudian hari akan semakin baik. Buktinya, misalnya Pak Riswanda dengan Janet itu semakin baik, semakin ke sini. Dan buah dari misalnya saya belajar di Monash dan juga orang tua saya mengajar di Point Cook dan Deakin University, itu secara people to people itu semakin baik, bukan hanya di bidang kebahasaan, tapi juga di berbagai aspek yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Riswanda juga, di bidang ekonomi, sosial, dan juga konsep-konsep yang lainnya yang khususnya karena orang tua saya dosen, yaitu dari sudut knowledge-nya, ilmu pengetahuannya akan semakin terus berkembang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu Pak Budi, jawaban sederhana dari saya. Dan mohon izin saya ingin bertanya untuk selanjutnya, apakah diperbolehkan Pak Riswanda? Silahkan Bu Ayu, terima kasih. Iya, izin Pak Budi untuk pandangan Bapak terhadap pembangunan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan aspek keterhubungan dengan teknologi dan dampak negatifnya, kemudian sebagai solusi daripada akhlak atau karakter ya, karena saya melihatnya penyebab memang maju dari sudut infrastruktur, tapi di bidang lain mungkin hutang juga terus bertambah. Dan menurut Bapak, solusi strategik seperti apa yang dalam within 5 years ahead bisa dilakukan kita sebagai individu, warga negara, dan komunitas, karena sekarang kekuatannya sudah banyak di komunitas, Bapak. Mohon izin, ada komunitas olahraga, sesama profesi, dan sebagainya, yang bisa kita lakukan secara strategik untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Riswanda. Terima kasih Bu Ayu. Ini Pak Budi sepertinya ada kendala jaringan, tapi beliau mengabari saya bahwa beliau sedang terus mencoba untuk reconnecting. Jadi nanti saya sampaikan apa yang menjadi tanggapan dan pertanyaan Bu Ayu. Mohon maaf ini sebelumnya Bu Ayu. Pak, terima kasih saya bisa hadir. Atas partisipasinya Bu Ayu, keren sekali nih. Pak Riswanda saja yang menjawab dari pendapat Pak Riswanda sambil menjawab Pak Budi. Tidak apa-apa. Saya ingin mendengar pendapat Bapak dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai di sini. Silakan. Mungkin silakan jika ini menjadi ruang diskusi, silakan saling menanggapi apakah dari mahasiswa atau rekan-rekan yang lainnya. Prof. Budi nampaknya sudah masuk lagi, Mas Riz. Sehat, Prof. Leo. Alhamdulillah, Prof. Izin, mantap. Tersebut. Di sini saya bawa anak-anak saya dari kelas e-government juga.
Dipersilakan teman-teman apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Halo Pak Budi, apakah kita bisa mulai kembali? Halo. Halo Pak Budi, apakah kita bisa mulai kembali Pak? Izin. Mas Leo, suara saya ada nggak ya? Apa jangan-jangan saya juga terputus ini? Ada Mas Riz, ada. Halo Pak Budi, kita tunggu Pak Budi ya sebentar. Tadi beliau sudah tergabung, tapi mungkin audionya masih masalah. Silakan mungkin sambil menunggu Pak Budi, apakah ada dari kawan-kawan mahasiswa atau rekan dosen yang sekiranya berkenan untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan nanti saat beliau bisa tergabung kembali. Terima kasih. Saya lihat ada kawan-kawan MAP ini dan kawan-kawan dari kampus lain, silakan jika memang ada tanggapan. Halo Pak Budi, apakah sudah tergabung kembali? Saya coba telepon Pak Budi sebentar. Baik, sambil menunggu waktu, saya akan mencoba untuk melakukan sebuah ikhtisar dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi sebelumnya dan tanggapan dari Bu Ayuning. Terima kasih sekali lagi Bu Ayu. Nah, globalization dapat dilihat dari ragam sisi tentunya ya. Penekanan pada aspek ekonomi harus juga diiringi pada keberimbangan ataupun keteririsan aspek dengan unsur politik, ekonomi, budaya, dan hankam. Lalu kemudian bahwa policy makers juga tidak bisa untuk melupakan investasi yang justru prioritas bobot terbesarnya diberikan pada aspek pembangunan manusia. How to survive with the crisis, pembangunan kapasitas pendataan, mungkin juga menjadi saat ini Kemenko PMK misalnya sedang berupaya untuk melakukan pendataan di
beberapa wilayah yang terkategorisasi dikatakan tertinggal seperti itu. Nah, deflasi dan inflasi di beberapa wilayah kabupaten kota sempat menjadi sorotan Presiden terakhir ini. Nah, ini kan momennya hari ini G20 ya pas, bahwa kemudian pada saat 20 negara menyepakati apa yang bisa dilakukan bersama, itu adalah juga satu terobosan satu. Yang kedua, pada saat people to people tentunya juga tidak hanya menyisir hubungan antar negara, tapi juga hubungan antar wilayah regional di dalam negeri masing-masing, untuk kemudian itu juga menjadi cikal bagaimana langkah antisipatif bisa dilakukan, utamanya untuk melihat apa peran aspek yang di luar sorotan ekonomi juga bisa menyumbang pada aspek makro maupun mikro. Karena resesi ini baru merupakan proyeksi, tapi sudah membuat jangan-jangan proyeksi yang kemudian tidak diiringi oleh unsur edukatif, yang proyeksi yang tidak diiringi oleh unsur komunikasi kebijakan yang baik akan membawa dampak tersendiri. Ya, kita dulu sempat ingat panic buying sempat melanda awal periode pandemi kita, itu menyebabkan kekalutan ekonomi sendiri salah satunya. Lalu kita juga pernah mengalami bagaimana kelangkaan salah satu produk, itu salah satunya juga diakibatkan oleh kurangnya pemerintah untuk melakukan komunikasi. Pak Budi tadi sempat menyinggung COVID-19 Response Package in Australia. Nah, saya pikir itu juga bisa menjadi sebuah ya benchmarking ya. Karena pada saat kita bicara adopsi amat berbeda dengan adaptasi. Yang diperlukan adalah kemampuan adaptif, adaptability, capacity, bagaimana pendekatan-pendekatan yang Eurocentric atau Australian-centric, ataupun pendekatan yang bukan berasal dari kita bisa diadapsi dan disesuaikan dengan kebutuhan konteks Indonesia. Dan pada saat kita bicara ketahanan, tentunya bukan hanya ketahanan secara ini. Baik, saya mendapat catatan dari panitia, ada paparan dari kawan-kawan Puska. Silakan, bisa dimulai. Saya mungkin dari Prof. Leo, izin. Halo, silakan. Memaparkan hasil survei atas pertanyaan yang telah disiapkan. Operator boleh di-share screen? Ya, mungkin suaranya agak lebih keras ya. Kan saya terdengar kecil sekali. Baik, survei yang pertama, pertanyaannya itu menurut saudara atau saudari, apakah pemerintah bisa menghadapi resesi global yang akan terjadi pada tahun 2023? Nah, jawabannya sangat bisa 12% dan bisa 88%. Kemudian survei pertanyaan nomor 2, tahun 2023 juga tahun politik, seberapa serius pemerintah akan menyelesaikan masalah resesi tersebut? Jawabannya sangat serius 27%, serius 66,1%, dan tidak serius sebanyak 7%. Lanjut, nomor 3, menurut saudara apakah pemerintah mempunyai formula dalam menyelesaikan masalah resesi global yang akan terjadi tahun 2023? Jawabannya sangat punya formula sebanyak 11,4%, kemudian punya formula sebanyak 80,3%, dan tidak punya formula sebanyak 8,3%. Artinya yang lebih menyatakan banyak yaitu sangat memilikinya. Kemudian nomor 3. Silakan.
Pertanyaan selanjutnya yaitu merujuk kepada ancaman resesi global yang akan datang, menurut Anda seberapa penting pembangunan KN yang di Kalimantan? Ya. Nah, jawabannya yang pertama sangat penting sebanyak 16,6%, penting sebanyak 56,8%, dan tidak penting sebanyak 23,1%. Artinya lebih banyak yang menyatakan penting dari survei ini. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda jika perang Rusia Ukraina berakhir maka resesi juga akan terselesaikan? Jawabannya sangat setuju 12,6%, setuju 58,8%, dan tidak setuju sebanyak 28,5%. Artinya lebih banyak yang menyatakan setuju. Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda seberapa berpengaruh G20 dalam menyelesaikan masalah resesi ekonomi? Jawabannya itu berpengaruh 65,5%. Sangat berpengaruh sebanyak 30,3%. Artinya di sini peserta menyatakan sangat berpengaruh. Lanjut. Menurut Anda, sektor manakah selain ekonomi yang paling terdampak pada resesi global? Jawabannya pangan sebanyak 70,2%, energi sebanyak 16,1%, dan lingkungan sebanyak 13,7%. Jadi di sini artinya lebih banyak yang menyatakan pangan, bahwasanya sektor yang paling terdampak pada resesi global tersebut. Lanjut. Nah, itu dia hasil survei yang telah dibuat oleh panitia. Semoga hal ini bisa membantu dalam jawaban-jawaban para peserta di webinar kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kawan-kawan di Puska. Ini sepertinya ada Pak Budi yang sudah kembali lagi. Kami bisa terhubung, Pak Budi? Ya, bisa. Baik. Bagus itu jadi hasil menunggu, surveinya. saya coba untuk menampung beberapa aspirasi dari kawan-kawan ini. Ada Bu Ayuning yang juga AUSED alumni di Monash. Waktu lalu menanggapi dan sekaligus menanyakan perihal people to people relation Australia Indonesia. Kalau tidak salah waktu di Jogja dulu bersama Pak Pratikno kita bicara jembatan ya Pak Budi ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, izin Pak. Ya, jembatan dulu inisiatif Lindes hanya 2 tahun, 2015-16, habis itu tidak diteruskan karena tidak ada dukungan dari pihak atas. Jadi itu hanya untuk 2 tahun, dan dalam 2 tahun itu tentu saja banyak yang sudah dilakukan ketika itu ya, termasuk pertemuan alumni di Jogja, terus kemudian kegiatan yang berhubungan dengan community engagement di Osesia, Indofest, menerima tamu dari Jawa Barat dan mengunjungi tamu ke Jawa Barat, karena kan Jawa Barat dengan South Australia punya sister province arrangement. Betul. Tetapi di luar itu ya kerja-kerja people to people tetap jalan dalam bidang macam-macam ya. Tetapi kedepannya ini saya kira perlu dipikirkan bagaimana pihak Indonesia yang muda-muda ini juga melakukan sesuatu di mana akan memberi pendidikan publik kepada pentingnya hubungan Indonesia-Australia, terutama yang berhubungan dengan indigenous atau First Nation people yang seperti saya sebutkan tadi, sudah dimulai oleh nenek moyang kita yang kita klaim sebagai bangsa maritim, yaitu Pelaut-Pelaut Makassar. Pelaut-Pelaut Makassar yang memulai ketika itu. Nah, spirit dari itulah yang mesti diteruskan. Kebetulan saya ke depan ini akan mengerjakan
proyek kolaborasi dengan seniman tentu saja untuk mengenalkan kembali jejak-jejak Tripang. Itu jawabannya ke Ayuni. Kalau Baik, mau terima tanya, kasih. Pak, jejak Tripang kayak apa? Ya, pekerjaan Anda melakukan investigasi. Baru kita ketemu lagi di seminar lagi. Baik. Berarti upaya menciptakan network intelligence atau kecerdasan jaringan juga masuk kepada centang antisipasi atau antisipasi solusi daripada globalization, gitu ya Pak Budi ya, kira-kira ya. Ya, kita harus kreatif karena setiap negara bangsa punya respon sendiri terhadap ancaman global resesi. Untuk saya harus memperkuat basis UKM sama kreativitas. Digital generation, maksud kita hanya menjadi konsumsi lihat YouTube aja kan. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih kreatif di mana generasi digital ini bisa juga memperkerjakan atau membuat lapangan kerja bagi kebanyakan orang juga yang kedepannya akan sangat tergantung dengan itu tadi digital literacy itu. Nggak hanya dimiliki oleh elit-elit aja lah, Gojek atau Grab atau Traveloka, tapi harus ke bawah gitu. Betul. Bagaimana sekiranya peran pemerintah dalam hal ini ya? Kalau kemudian yang dituju adalah menutupi kesenjangan literasi, Pak Budi, kira-kira ada mungkin di Australia sendiri ada beberapa respon package kan ya biasanya? Iya, ya. Di Australia memang ada sekarang masalah untuk membuat banyak akses orang-orang untuk belajar lagi dan anak-anak muda di TAFE. Jadi universitas tetap penting, tetapi TAFE penting. Untuk teman-teman di Indonesia yang belum banyak tahu, TAFE itu semacam sekolah kejuruan di level di bawah universitas. Jadi di sana kursusnya langsung praktek dan selesai dari situ dapat pekerjaan. Kalau di sini sekolah SMK mungkin ya. Vokasi tapi ya, itu akademi. Kamu kan ingat ya, TAFE kan, tahu ya? TAFE technical. Nah, Pak Budi sendiri serah memutuskan pensiun dini akhir tahun yang lalu. Saya mengambil kursus yang namanya digital video production. Jadi saya kursus 6 minggu, berapa jam dalam 6 minggu di TAFE Adelaide itu untuk cara mengetahui membuat dokumenter ya, dengan peralatan ya sederhana atau setengah canggih dan kemudian bisa memproduksi dokumenter sendiri secara teknis dan tahu very technical ya skill. Itu saya butuhkan karena untuk mengembangkan penelitian dan kolaborasi seni rupa jejak Tripang, saya harus punya keahlian itu. Di Australia itu ada paket-paket itu untuk orang muda, setengah tua, manula, untuk mempunyai skill yang baru di era yang sekarang ke depannya sangat amat digital literasi. Ya, balik ke pertanyaan Anda, ya harus ada paket-paket semacam itu untuk orang-orang yang yang ingin melakukan sesuatu di era ini yang dulunya belum punya kesempatan. Di Indonesia kan saya kurang tahu ya, mohon maaf. Kalau orang memasuki pensiun dini kan terus sudah memikirkan mau masuk surga sendirian misalnya. Ya boleh-boleh aja, tapi kan itu usia produktif yang bisa dilakukan untuk apa saja. Nah, saya kira perlu memikirkan ke arah sana juga. Generasi muda sudah jelas arahnya ke sana. Jadi bukan hanya literation gap ya Pak Budi ya, tapi juga generation gap juga perlu disikapi secara lebih serius ya Pak Budi ya ternyata ya. Iya, karena kita kan usia muda itu 30 atau 27% ya, produktif. Generasi itulah yang akan mengawal kita ke depan. Kalau kita salah sasaran dan salah mentraining atau salah
memfasilitasi generasi itu, kita akan kehilangan kesempatan emas, di mana mereka akan mengupgrade bangsa kita secara ekonomi, sosial, maupun secara kultural. Nah, sangat penting itu, memperhatikan generasi ke depan ini, yang produktif. Baik. Tadi Bu ada penanggap ya, termasuk ini mungkin juga disampaikan oleh Bu Ayuning sebelumnya pada saat tadi ada jeda sedikit, bagaimana memperkuat character building, mungkin maksud beliau itu ya, membuat character building yang bisa survive, yang bisa bisa menghadapi situasi ya proyeksi resesi ini dengan lebih baik. Karena tadi kita selama menunggu bicara bahwa investasi terbesar justru harus diberikan pada aspek pembangunan manusia. Kira-kira menurut Pak Budi terkait karakter building nih, apa aja yang bisa menjadi school of thought dari Australia ya? Oke, kita di Australia, kita itu orang-orang seperti saya adalah perantau, atau bahasa kerennya diaspora. Nah, para perantau atau diaspora ini adalah orang yang berani bertarung di luar comfort zone, di luar tempat dia dulu dibesarkan, seperti di Indonesia. Ya harus bangsa generasi muda ini harus berani menjadi bangsa petarung. Petarung bukan berarti harus ke luar negeri terus, tapi harus berani menghadapi dinamika masa depan regional global yang juga dipenuhi dengan ketidakpastian, tapi juga dipenuhi dengan banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan lah. Saya kira modal awalnya yaitu tadi, kita harus percaya diri dan bersedia bertarung. Bertarung artinya ya berani susah-susah, berani bernegosiasi, berani berhadapan secara equal dengan orang asing, atau kalau Anda di luar negeri dengan orang sesama perantauan. Apa saja di bidangnya, bisa di bidang hospitality, bidang pariwisata, bidang akademi, bidang kesenian atau ekonomi, boleh. Mengapa saya katakan itu? Saya tidak omdo karena saya sudah melakukannya. Saya di dunia akademisi di luar negeri udah 20 tahunan, jadi 6,5 tahun di Singapura, terus hampir 15 tahun di Flinders University di Adelaide. Yang akan saya lakukan ke depan adalah saya ingin membuat itu tadi, kemitraan di bidang jalur Tripang, yang itu juga simbol dari hubungan Indonesia-Australia, people to people. Kita bisa melakukan apa saja, video production, pameran, nulis buku, nulis cerpen, atau bisa bikin aplikasi juga tentang hubungan Indonesia-Australia dari jalur Tripang itu. Saya kan kurang tahu banyak anak-anak muda di sekitar Bandung ya. Saya ingin sekali ada yang canggih di bidang bikin aplikasi. Saya ingin mencari teman-teman muda untuk berkolaborasi. Yuk bikin aplikasi tentang jejak Tripang. Itu belum ada. Yang ada mungkin hanya video dokumenter, tapi kita ingin sekali mengembangkan itu. Nah, mungkin kalau ada di forum ini bisa dikenalkan atau tertarik, ya hubungi saya, bisa lewat Mas Riswanda gitu. Nah, karakter building sebagai bangsa petarung itulah, bangsa maritim itu harus kita perkuat. Ya. Baik, Pak. Riswanda, ini ada pertanyaan ya. Saya di hotel ya, harus check out 30 menit lagi. Ingat kan kau? Sepertinya pertanyaan di chatroom sudah terjawab tadi ya, mahasiswa bisa kreatif membuat video konten kreatif gitu ataupun sejenisnya, dan nanti bisa membuat forum yang kira-kira bisa menjejaringkan
antar forum, bukan hanya kemudian bergerak sendiri. Gitu ya Pak Budi ya. Nah, berhubung waktu beliau sepertinya harus check out, maka kalau ada closing statement Pak, mohon izin kita persilahkan. Closing statement saya itu kembali ke spirit menghadapi tahun depan. Jadi memang penuh ketidakpastian, tapi juga ada kesempatan. Tapi yang ingin saya berikan wejangan di sini adalah dua. Yang pertama, generasi kalian atau kita semua harus berpikir ke depan. 30-40 tahun lagi, di mana transisi basis ekonomi kita itu harus ekonomi yang berbasis zero net pollution. Artinya pelan-pelan kita mencari kreativitas, sumber-sumber energi yang meninggalkan batu bara. Karena kita sudah tahu lah apa yang terjadi dengan eksploitasi bumi kita lewat batu bara. Udah ratusan tahun dari Eropa dan juga di sini dan selanjutnya masih ada sampai sekarang. Yang itu merusak bumi. Karena itu nggak perlu perdebatan lagi, sudah ada datanya, sudah ada kajiannya. Alternatif energi yang bersih itu akan menjadi modal kuat kita ke depan. Kalau negara kita itu negara maritim, negara kepulauan, pasti banyak sumber-sumber energi selain itu. Yang nggak merusak alam. Sudah cukup pesta pora, eksploitasi batu bara atau pemotongan hutan atau penanaman perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Dan kalau Anda keliling ke penjuru Indonesia, sudah tahu betapa kerusakan itu nggak perlu kita ulangi oleh generasi ke depan. Jadi generasi Anda inilah generasi yang akan mengawal Indonesia menuju Indonesia yang lebih hijau, sustainable, green economy, yang memperkuat UMKM. Anda juga, nggak hanya di tangan konglomerat atau perusahaan-perusahaan gede multinasional. Yang terakhir, saya kira generasi Anda harus mempersiapkan itu tadi, modal menjadi generasi petarung. Keluar dari zona nyaman, seperti lagunya 420 itu ya, menjadi kreator yang produktif, yaitu yang menyumbangkan jati diri kita sebagai bangsa maritim. Banyak itu yang bisa dilakukan. Dan dengan senang hati kita bisa berkolaborasi. Tapi tagline saya ke depan yaitu jejak Tripang. Untuk Anda tahu sendiri apa itu jejak Tripang, silahkan Anda cari sendiri. Nanti kalau Anda punya ide kreatif, kita bisa ketemu kan? Betul kan, Riz ya? Betul, Pak. Siap. Baik, terima kasih luar biasa dan inspirasional sekali Pak Budi. Saya justru tadi sempat juga terlarut menikmati ini, berasa kembali di Adelaide. Nah, terima kasih karena Pak Budi waktunya sangat terbatas, maka saya kembalikan pada panitia. Seiring dengan beliau sudah melakukan closing statement-nya. Silakan panitia dilanjutkan dengan rundown selanjutnya. Terima kasih. Halo, panitia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya itu pembagian penyerahan sertifikat kepada pemateri dan moderator. Yang pertama, kami akan menyerahkan sertifikat kepada pemateri. Operator, boleh. Ada lagi.
Baik, hitungan ketiga, saya operator mohon di SS. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Pramia Budi Selistianto selaku pemateri. Mohon diterima untuk sertifikatnya. Kami ucapkan terima kasih kembali. Selanjutnya pembagian sertifikat untuk moderator operator mohon. Baik, dalam hitungan ketiga, operator mau didokumentasikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Riswanda selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah dikirim melalui room chat Zoom. Baiklah, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dalam hitungan 3, operator akan mengambil foto dokumentasi. Namun sebelum itu silakan kepada para peserta yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Untuk slide 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide 3 udah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutupan. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri dan seluruh panitia serta peserta yang telah mengikuti acara webinar pada kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuhun Prof Budi, terima kasih banyak. Matur suwun. Terima kasih banyak Pak Budi atas Sama-sama. Mas Riz, matur suwun kawan-kawan Terima kasih sekalian. Prof. Izin. Terima kasih.